Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bapak Ibu para tamu Allah yang berbahagia, ini hari terakhir kita ya di kota Madinah dan di Masjid Nabawi. Kita sekarang berada di sebuah tempat yang sangat bersejarah. Bagi jamaah yang tidak memiliki pengetahuan sejarah yang memadai, mungkin lewat saja gitu. Mungkin dilihatnya taman biasa saja bunyi. Padahal ini tempat yang bersejarah yang dijaga dari masa ke masa. Sampai sekarang berarti sudah hampir 14 abad setengah kurang lebih. Ini namanya apa? Saqifah Bani Sa'idah. Ya. Saqifah Bani Sa'idah. Nah, Kapungkur dulu kalau orang-orang Ansor mereka berkumpul memutuskan masalah tentang keumatan lah gitu ya. Itu diputuskan di tempat ini. Ini semacam balai pertemuan milik orang-orang Ansor. Kalau di Mekah ada namanya Darun Nadwa. Di Mekah itu ada Darun Nadwa, hampir sama. Tempat memutuskan, tempat berkumpulnya para pembesar gitu ya. Nah kalau di sini namanya Bani Sa'idah atau orang-orang Madinah. Orang Arab punya seperti itu dulu. Dan terus itu dijaga terus. Nah ketika Nabi datang ke Madinah, ya berdakwah di sini, Aus Khazraj itu bersatu. Nah, sampai kemudian 10 tahun Nabi di sini, sampailah ucapan Allah wafatnya Nabi. Ya dulu Nabi rumah di sebelah sana yang ada Kubah hijau. Jauh kan? Main jauh dulu Mbak ya. Sekarang karena dilapangkan saja jadi terasa dekat. Dulu itu banyak rumah-rumah. Di sini rumah para sahabat. Ada sebuah kitab itu puluhan tahun hasil penelitian. Judulnya Buyutus Sahabah. Rumah-rumah sahabat di sekitar Masjid Nabawi. Yang sekarang mungkin ya sudah dirobohkan dan sudah menjadi bagian masjid kan. Nah hanya ada tanda-tanda tertentu yang orang kadang-kadang mungkin kalau nggak jeli nggak tahu gitu, dikasih tanda ya. Nah diantaranya ini karena terbatas waktunya, ini Saqifah ini masih tetap. Bagaimana kisahnya? Ketika Nabi wafat ya tahun 11 Hijriah, Nabi wafat di usia 63 tahun. Nah sahabat itu paham benar bahwa tidak boleh umat Islam ya tanpa kepemimpinan dibiarkan, nggak boleh, harus ada pemimpin umat Islam. Maka orang-orang Ansor berinisiatif. Siapa tokohnya? Sa'ad bin Ubadah. Ya, ini tokoh yang kemudian mengumpulkan orang Ansor di sini. Apa intinya? Intinya adalah kata Sa'ad bin Ubadah, kita harus mengangkat pemimpin. Jangan sampai sehari pun umat Islam tidak punya pemimpin, karena memang Nabi yang mulia tidak menyampaikan secara eksplisit bahwa si fulan akan menggantikan aku, nggak ada. Dikembalikan kepada kaum muslimin. Itu kita Ahlussunnah wal Jamaah ya. Orang Syiah meyakini benar yang pengganti Nabi itu Ali bin Abi Thalib gitu kan. Kalau kita Ahlussunnah tidak seperti itu. Ya. Tetapi isyarat siapa yang layak menggantikan Nabi itu nampak dari ucapan, perbuatan gitu ya, dari sikap. Dan semua sahabat paham mengarah kepada siapa? Kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kalau yang jadi imam sholat? Ya, nah maka ketika Nabi yang mulia sakit ya beberapa hari itu sempat Nabi ya dari mulai hari Kamis malam Jumat sampai hari Ahad itu menjelang wafatnya bahkan Nabi tidak mengimami sholat ya, maka yang menjadi imam sholat adalah Abu Bakar. Itu isyarat. Dulu orang menjadi imam itu kan tidak sembarang gitu ya. Isyarat, semua sahabat paham. Kita aja lah kalau di sebuah organisasi kita tahu kan ada senior gitu ya, mungkin orang yang datang nggak paham, dilihatnya dia lebih muda, lebih hebat, lebih pandai, ini yang layak. Tapi kita yang tahu melihat, oh enggak, kita melihat ada yang lebih pantas pengorbanannya gitu kan, ketokohannya, apa perjuangannya, kita sungkan. Saya pribadi lah gitu, kadang-kadang di sebuah lembaga banyak orang mengeluh-elukan segala macam. Udahlah yang layak menjadi ketua antum. Nah, saya tahu, oh enggak, saya malu gitu kan, ada yang lebih layak gitu loh. Ya mungkin orang tidak paham, itu senior, pengorbanannya, perjuangannya di awal-awal gitu. Itulah Abu Bakar, semua paham itu.
Nah maka ketika Sa'ad bin Ubadah berkumpul di sini, sampai informasi kepada Umar. Tentu sahabat sedang dalam kondisi kalut, sedih. Ini gimana nih Rasul meninggal dunia? Ya, sampai kemudian beberapa hari kan tidak langsung dimakamkan. Tapi ingat, jenazah Nabi tidak akan busuk. Itu penting dicatat. Ya, jenazah Nabi tidak akan membusuk, tetap utuh bahkan wangi. Itu orang jarang paham. Oh gimana dong sampai lama kan dianjurkannya langsung dimakamkan. Iya, untuk yang lain Nabi itu diberi khususan. Bahkan ketika wafat sahabat bingung, ya wajar manusiawi. Ini harus bagaimana gitu. Iya, Umar tuh sampai sedih bener. Sampai mengancam orang yang menyampaikan Rasul itu wafat akan aku tebas lehernya. Oh gitu bahasa Umar. Tapi Abu Bakar yang bisa menenangkan. Dan ketika sahabat bingung nih di mana dimakamkannya, Abu Bakar tuh paham kan, orang paling berilmu kan. Jadi banyak isyarat ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Nabi yang mulia menyampaikan, tidaklah setiap Nabi diwafatkan di tempat itu maka bisa dimakamkannya. Dan Nabi wafat di mana? Di kamar Aisyah, di rumah Aisyah, di rumah Rasul. Ya, di kamar itu. Maka dimakamkan di sana. Ya. Nah, ketika sedang ramai gitu, tentu yang berhak kan Ahlul Baitnya. Maka Ali yang memandikan, ya, Al-Fadl ibn Abbas semua memandikan itu. Pasti keluarganya kan. Nah, ketika sedang ngurus jenazah itu terdengar kabar itu Ansor berkumpul di Bani Sa'idah mengangkat kepemimpinan. Nah, maka datang Abu Bakar Umar ke sini. Lihat di sini. Oh benar sedang berkumpul. Jadi perdebatan singkatnya bagaimana? Karena mereka tidak paham saja. Dia tidak paham bahwa kepemimpinan itu harus dari orang Quraisy. Ya. Setelah diskusi dialog panjang lebar, maksudnya gini, ya kalau mau libatkan Muhajirin Ansor itu saya intinya, bukan harus saja pemimpin, enggak kata Abu Bakar. Ada mekanismenya lah. Syura itu kan jangan sepihak, jangan. Kalian punya jasa, iya. Tapi juga jangan lupa jangan Muhajirin juga punya jasa besar. Saya diterima semua, Abu Bakar nggak mau. Ya sudah, kata Umar kalau begitu, kata Abu Bakar, yang layak menjadi pengganti itu Umar. Itu kata Abu Bakar. Umar nggak mau. Kata Umar nggak mungkin. Aku tidak akan mau memimpin di mana di sana ada Abu Bakar. Udah pada rame akhirnya sepakat. Ya sudah semua paham siapa Abu Bakar, kalau begitu kita ridho untuk menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin kita. Karena ketokohan Sa'ad bin Ubadah itu luar biasa. Kalau dia ikut, yang itu ikut gitu loh. Dulu ada dua, ada Sa'ad bin Mu'adz, cuma sudah meninggal di perang Bani Quraidah setelah mengusir Yahudi itu. Ya setelah perang dia terpanah di perang Khandaq. Pas Bani Quraidah diusir itu karena pengkhianatan itu, beliau meninggal karena kena luka ya. Nah, dua orang ini Nabi tuh nggak ngumpulin semua. Ada kalau ingin tahu Madinah, ya Ansor itu cukup panggil dua orang ini. Kalau dia mengiyakan semua ikut gitu. Saking dasar ketokohannya. Dan meninggalkan Sa'ad bin Mu'adz dengan Sa'ad bin Ubadah. Ya udah, dia udah setuju nggak ada masalah. Maka diangkat Abu Bakar. Beres tuh. Sebenarnya simpel aja. Kalau kita harus simpel kan. Diskusi, debat, silakan debat mah. Argumen segala macam. Udah mengakui semua, udah yang layak Abu Bakar. Beres. Ali, nah ini orang Syiah masuk di sini. Kan Nabi wafat belum juga dimakamkan, sibuk Abu Bakar Umar ingin mengambil alih kekuasaan. Mereka tuh orang yang kurang ajar segala macam. Nah itu Syiah, cara pandangnya kan berbeda. Di sana kesesatannya, kita enggak, simpel aja gitu. Simpel aja, maka Nabi menyerahkan silakan kalian syura. Maka nanti jadi panduan hukum itu. Cara memilih pemimpin kan boleh syura, boleh nunjuk langsung seperti Abu Bakar ke Umar nunjuk. Asal punya kapasitas. Dan nanti akhirnya di umat juga. Jadi gini, Abu Bakar menyampaikan, Umar aku tunjuk jadi penggantiku. Tapi kalau kalian punya yang lebih dari Umar silakan. Tapi semua sepakat Umar layak, makanya udah Umar jadi gitu. Umar ke Utsman memilih 6 orang namanya Ahlul Halli wal Aqdi, orang-orang hebat. Kata Umar, aku pilih nih 6 orang ini. Musyawarahlah, tentukan siapa yang layak menjadi penggantiku. Utsman meninggal tidak menunjuk siapa seperti Rasul. Muslimin yang kemudian syura mengangkat Ali bin Abi Thalib. Nah itu kan boleh. Mekanisme Islam seperti itu. Boleh syura nunjuk langsung tapi kembali ke umat. Ya, boleh memilih ahli tertentu. DPR lah. Iya boleh. Dewan Syuro. Dewan Syuro ya boleh. Jadi mereka yang menentukan. Dan itu luar biasa gitu. Nah disinilah peristiwa sejarah namanya Saqifah Bani Sa'idah. Makanya ini menjadi tempat yang bersejarah yang dijaga dari masa ke masa. Kita yakin benar ini tempat ini.
Mungkin dulu ya nggak kayak gini ya. Sekarang dijaga. Mungkin ke depan entah bagaimana, mungkin ini akan unik tempat ini ya. Ketika semakin mewah gedung ini mah akan terus ada. Pasti akan dijaga sebagaimana aslinya seperti ini. Ada pohon-pohon, ada balai pertemuan di sini. Inilah Saqifah Bani Sa'idah, tempat di mana Abu Bakar As-Siddiq baiat menjadi pemimpin khalifah. Nah, bahasa khalifah itu ada di Abu Bakar. Beliau menyampaikan anak khalifatu Rasulullah. Apa artinya pengganti? Aku ini pengganti Rasulullah. Dalam masalah apa? Dalam masalah apa? Kepemimpinan saja. Ya. Ya kenabian nggak bisa. Kan terakhir, makanya yang posisi Abu Bakar dan seterusnya itu yang kita kenal Amirul Mukminin itu hanya sebagai pemimpin saja yang ngurusi masalah keumatan. Tidak sebagai pembawa risalah, tidak ya. Hanya sebagai pemimpin saja. Dari sisi kepemimpinan kan Nabi ada yang menggantikan kalau itu mah. Tapi kenabian nggak ada karena Nabi yang terakhir. Nah, sedikit tentang Saqifah Bani Sa'idah yang sejarah ini, mudah-mudahan ya tidak sekedar datang ke sini tapi sayang dilewatkan ya. Kan masih banyak, nanti ada pasar Bani Quraid di mana ada. Ya, cuman waktunya lah ke depan insyaallah Kang Chandra ya. Ya ada pasar Manakho, Nabi bangun pasar di mana Yahudi dulu aja ada di sini. Nah, jadi kalau tahu keliling ini ada masjid Al-Ghamama, semua lengkap, ada masjid Abu Bakar di sana, ada masjid juga. Orang aneh, di Nabawi kok ada masjid juga, tuh dibiarkan gitu kan. Nah, ini semua ada sejarahnya. Ada rel kereta api di depan, tempat Turki Utsmani dulu sana ada. Sebenarnya lengkap. Sayang kalau dilewatkan, cuman karena terbatas waktunya kita cukupkan saat ini mengunjungi tempat yang bernama Saqifah Bani Sa'idah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saqifah Bani Sa'idah.